Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wibit Agus Trianto pada mata kuliah Rekayasa Web. Di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai Kode Igniter Framework. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-1 sampai ke-3 itu kita sudah berkenalan dengan apa itu pemrograman web, apa itu PHP, HTML, CSS, dan kita terakhir kemarin sudah membuat aplikasi CRUD sederhana menggunakan PHP dan database MariaDB. Oke, di pertemuan keempat ini ada pembahasan tentang framework CI. Untuk pengertiannya, Kode Igniter atau CI merupakan aplikasi open source yang berupa kerangka kerja PHP dengan model MVC. MVC ini artinya adalah ada model, view, sama control. Jadi ada 3 unsur utama, model, view, dan controller. Dengan menggunakan MVC ini, pada CI kita dapat membangun situs web yang dinamis dan tentunya menggunakan skrip atau kode pemrograman PHP. CI sendiri dikembangkan oleh British Columbia Institute of Technology. CI pertama kali itu dirilis pada tahun 2016 pada tanggal 28 Februari. Terus CI yang sekarang sudah masuk ke versi CI 4 dan dirilis resmi pada tanggal 24 Februari 2020. Untuk model view controller itu merupakan suatu konsep yang cukup populer dalam pembangunan aplikasi web. MVC memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama, di mana dia nanti membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data antar muka pengguna dan bagian yang menjadi kontrol aplikasi. Ilustrasinya seperti ini. Ya, ada 3 bagian. Ya, dari controller nanti dia mengakses ke model, model nanti ke view, view kembali ke model ataupun controller ke view dan sebaliknya. Oke, yang pertama untuk model itu berhubungan langsung dengan pangkalan data untuk manipulasi data, atau gampangannya model berhubungan dengan database. Karena di sini nanti ada proses untuk insert, update, delete maupun cari. Di model itu kita dapat menangani validasi dari bagian controller, tetapi model tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view. Yang kedua, view. View merupakan bagian yang menangani logika presentasi. Pada suatu aplikasi web, bagian ini biasanya berupa berkas template HTML yang diatur oleh controller. Maksudnya logika presentasi ini adalah tampilan yang nampak yang kelihatan oleh user atau pengguna. View berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan data kepada pengguna. Bagian view ini tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model. Terus yang ketiga adalah controller. Controller merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Controller itu berfungsi untuk menerima permintaan dan data dari pengguna, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Nah, berikut cara kerja dari MVC. Ilustrasinya misalnya kita sebagai pengguna, sebagai user, itu menggunakan web browser Google Chrome. Pada web browser itu kita meminta data pelanggan dengan ID 5. Setelah kita minta, nanti controller akan meminta ID pelanggan 5 tersebut ke model. Model atau di dalam database akan dicari ya, ID pelanggan 5. Terus kalau sudah ketemu ID pelanggan 5 akan dikembalikan ke controller. Setelah dikembalikan ke controller nanti akan menuju ke view. Dan view akan menampilkan data pelanggan dan mengirimkannya kembali ke web browser. Ini adalah cara kerja dari MVC. Nah, jadi web browser menuju ke controller, controller ke model, model kembali ke controller, controller menuju ke view, view kembali ke web browser.
Masih ada beberapa fitur dari CodeIgniter. Yang pertama adalah framework berbasis model view controller, support terhadap mayoritas jenis database. Yang ketiga, mendukung query builder. 4, bersifat independen. 5, validasi form dan data. 6, session management. 7, mengamankan website dari cross-site scripting. Yang 8 adalah file upload class. Keuntungan dari CodeIgniter ada beberapa. Yang pertama, cepat, ringan, dan dapat diandalkan. Yang kedua, CodeIgniter adalah cara paling mudah untuk memanfaatkan program modular. Terus, baik CodeIgniter kompatibel dengan sebagian besar server web, berbagai sistem operasi dan platform. Yang keempat, dapat digunakan di banyak sistem manajemen database. Yang kelima, CI memiliki bahasa program yang sama dengan yang digunakan pada website. Yang keenam, memiliki komunitas besar, jadi kalian bisa dengan mudah mencari informasi ketika mengalami kesulitan di pemrograman CI. Yang ketujuh, kompatibel dengan berbagai jenis database. Yang kedelapan, ramah pemula karena menghadirkan dokumentasi user guide. Oke, selanjutnya kita akan memulai untuk kegiatan praktikum. Oke, untuk kegiatan praktikum yang pertama ini kita akan mencoba bagaimana cara mendownload framework CI. Caranya adalah yang pertama kita buka dulu web browser. Untuk web browsernya ini menggunakan Google Chrome. Nah, di sini kita ketik download CodeIgniter 4. Nah, nanti kita akan diarahkan di sini di pencarian yang paling atas ada download CodeIgniter. Ini kita klik. Nah, di sini akan ada muncul beberapa pilihan. Ada CodeIgniter 4, CodeIgniter 3, ataupun CodeIgniter 2. Nah, karena ini kita belajar sesuatu yang baru, kita akan menggunakan CodeIgniter 4, versi terbaru dari CI. Cara downloadnya adalah kita klik download. Nah, nanti di sini akan melakukan proses download. Kita tunggu beberapa saat. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah berhasil, ini kita buka saja langsung. Nah, nanti akan menampilkan seperti ini. Nah, isi dari framework CI 4. Nah, ini akan kita ekstrak. Nah, jadi file yang kita download tadi langsung kita ekstrak, langsung kita letakkan pada local disk C, exam, htdoc. Nah, langsung kita letakkan di sini. Cuman di sini kita buat folder baru. Nah, buat folder baru kita beri nama belajar CI 4 misalnya gini. Nah, kita masuk ke folder sini, terus kita klik OK. Nah, kita sudah berhasil untuk ekstrak. Setelah kita berhasil ekstrak, selanjutnya kita menuju ke direktori exam htdoc ya. Masuk ke local disk C, exam, htdoc. Ini kita masuk ke belajar CI4. Nah, kan udah seperti ini. Di dalamnya sudah ada framework 4.04. Kita masuk ke dalam. Ini kita cut saja. Kita cut, terus kita letakkan di sini. Kita paste. Nah, terus yang framework ini kita hapus saja. Oke. Terus untuk menjalankan, kita jalankan exam. Nah, sini pastikan Apache sama SQL dalam kondisi start. Oke. Terus kita coba di web browser, kita ketikkan localhost /belajar CI4.
ini error ya. Coba kita cek lagi. Oh, ternyata nggak ada C, ada C-nya di depan. Kita hapus dulu. Localhost belajar C4. Nah, di sini untuk menjalankan itu kita harus masuk ke folder public. Kita klik dan kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Di sini akan menampilkan kode igniter ya, versi 4.04. Oke. Mungkin ada teman-teman yang bermasalah ketika menjalankan. Nah, mungkin nanti akan error. Kalau kalian menjumpai error, itu kan bisa masuk ke bagian sini di exam control panel, masuk config, terus klik php.ini. Di sini cari intl. Nah, biasanya itu terjadi error seperti ini. Coba ya, di extension intl ini saya kasih tadi titik koma di depan, saya simpan, terus ini saya stop, saya mulai lagi, start lagi untuk apa sama MySQL. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah running. Di sini coba kita refresh, hasilnya adalah error. Jadi kalau kalian menjumpai ada semacam error seperti ini, jangan takut, jangan bingung. Ini tandanya kita belum mengatur di PHP ini. Ya, jadi cara ngaturnya adalah buka exam control panel, kita klik config ya, di baris apache-nya ini kita klik config, terus pilih php.ini. Nah, di sini cari intl. Nah, untuk extension intl ini kita hilangkan tanda titik koma di belakang. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita simpan, kita close php.ini, terus kita jalankan sekali lagi. Kalau masih error, untuk apache-nya kita stop dulu, terus klik start lagi. Nah, ini. Oke, ini kita sudah berhasil untuk menjalankan framework CodeIgniter versi yang keempat. Oke, sekarang untuk mencoba mengedit atau kita melihat struktur dari C4. Nah, di sini kita masuk ke bagian folder belajar C4 public. Di index ini kita open, gunakan Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Terus kita atur ya, open folder belajar C4. Nah, di sini kita bisa melihat struktur dari framework C4 ya. Ada folder app, public, system, readable. Nah, di public ini nanti ada file index.php. Nah, ini untuk file yang akan mengakses pertama kali yang akan muncul. Terus untuk pengaturan ada model, view, sama control. Itu ada pada folder app. Di sini ada controller ya, untuk mengatur controllernya, alurnya. Terus di sini ada model kalau kita berhubungan dengan database. Terus ini ada view untuk konfigurasi tampilan, nah, view atau HTML-nya. Oke. Terus sekarang kita akan mencoba untuk membuat Hello World. Ya. Jadi tadi udah berhasil muncul seperti ini, tapi ini akan kita ubah kodenya ya, supaya bisa muncul Hello World. Ya, tadi cara kerjanya ya, kok bisa muncul welcome message? Karena di sini di bagian home.php. Nah, di sini bisa kita lihat. Ya, di sini dia akan view welcome message. Welcome message ini adalah sebuah file di dalam view yang berisi ya, ada tulisan, ada background dan lain-lainnya. Oke. Sekarang kita coba untuk membuat ya. Di sini di dalam controller
Saya klik kanan, pilih new file. Sini saya ketikkan hello world.php. Nah, di hello world.php ini, nah, ini kita copy saja di bagian dari home. Nah, seperti ini. Terus di sini kita akan buat hello world view. Oke, di sini tadi di dalam hello world kita mengakses untuk view-nya adalah hello world view. Sekarang kita akan buat hello world view, masuk ke folder app, terus folder view. Sini kita klik kanan, pilih new file, kita ketikkan hello world underscore view. Nah, di sini kita buat, oke, ini kita download dulu ya, rename dulu. Tadi kita belum berikan ekstensi .php. Nah, oke, di sini kita buat sebuah kode HTML. Jadi kita buat kode HTML sederhana. Pertama kali kita buat dulu tag-tag HTML-nya. Ada tag head, ada tag body, terus dalam tag body ini kita buat sebuah heading S1 saja. Kita buat hello world CI4 seperti ini. Terus kita simpan. Ini juga kita simpan di hello world.php. Kita coba menuju ke web browser kita. Tadi kan di localhost belajar C4, ini kita refresh. Oh, kita refresh belum berubah ya. Padahal tadi kita sudah membuat ada hello world sama hello world view. Ternyata di CodeIgniter, selain kita harus tahu tentang MVC, model view sama controller, kita juga harus memahami tentang routes. Nah, karena di routes ini itu mengatur file-file mana aja yang akan dijalankan. Untuk mengatur route-nya, kita masuk ke config. Di sini cari folder, bukan folder, cari file. Nih, routes, ya, routes ya. Kita klik di routes ini. Di routes ini coba cari routes get, nah, home index. Nah, ini merupakan, nah, ya, untuk menyeting ya file mana yang pertama kali akan dijalankan. Coba untuk home-nya, home tadi itu kan berdasarkan nama file di controller home. Nah, sedangkan kita kan sudah buat hello world. Nah, ini kita ganti aja hello world seperti ini. Kita simpan, kembali ke web browser, kita refresh. Nah, sini akan muncul error. Nah, file not found. Error ini terjadi ketika ada kesalahan. Ternyata filenya tidak ditemukan. Tadi untuk file dari hello world ternyata tidak ditemukan seperti ini ya. Ada error 404 file not found. Coba kita cek di bagian sini. Ini padahal kita udah mengganti ya hello world. Terus di sini untuk hello world ternyata kita sudah punya juga ya. Tapi kalau masih error, coba kita lihat sekali lagi. Nah, ternyata di sini di bagian kelas, ya, ini kan tertulis home. Padahal untuk kelas ini tulisannya harus sama persis dengan nama file yang kita buat. Jadi ini kita ganti dengan hello world. Ya, kita simpan.
Terus kita coba jalankan sekali lagi. Hasilnya adalah bisa muncul Hello World CI 4. Oke ya. Tadi contoh untuk membuat Hello World pada framework CI versi yang keempat. Dan tadi diingat kalau ada kesalahan filenya tidak ditemukan, ya pastikan filenya itu sudah sesuai direktorinya, dan di bagian sini nama filenya juga harus sesuai. Terus misalnya kita kadang ada kesalahan ya, kesalahan untuk menuliskan kode, misalnya seperti ini. Terus coba kita jalankan. Ternyata muncul ini. Whoops. Nah, ini kalau ada error secara default di CI itu menampilkan pesan seperti ini. Padahal pesan seperti ini kurang informatif ya. Bagi kita yang sedang develop atau membuat sebuah aplikasi atau belajar tentang framework CI, nah ini akan membingungkan. Kita nggak akan tahu di mana kesalahannya. Terus supaya ini bisa menampilkan kesalahannya itu di bagian mana, caranya di bagian folder belajar CI4 yang udah kalian buat tadi, situ ada file env. Ya, di file env ini coba kita klik. Nah, di sini di baris 17 ada CI environment. Nah, di bagian CI environment untuk productionnya kita ganti menjadi development. Nah, nanti kalau ini sudah jadi, nggak ada masalah, nggak ada error, siap digunakan, developmentnya diganti lagi dengan production. Oke, ini coba kita simpan, jalankan. Ternyata masih menampilkan seperti ini. Nah, kalau masih seperti itu, di bagian env ini kita rename saja, klik kanan, rename. Depannya kita kasih titik. Nah, seperti ini. Jadi dia filenya jadinya .env. Kita jalankan sekali lagi. Hasilnya akan muncul pesan error seperti ini. Ya, akan muncul keterangan error karena tidak ada tanda titik koma pada baris ke-8. Nah, sini, sekitar sini. Oke. Jadi dengan ada pesan seperti ini, kita dapat tahu lebih mudah bagian mana yang ada kesalahan atau yang error. Oke. Tadi sedikit sekilas pembahasan kita mengenai Code Igniter, cara download, terus cara menjalankan, terus ada bagaimana cara membuat Hello World, dan yang terakhir bagaimana menampilkan pesan error di Code Igniter. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akhiri dulu. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.